dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Mila Kartikasari. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah anak-anak, supaya kita lebih semangat, kita menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Bu Guru hitung ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak-anak, siapa di antara kalian yang mempunyai hewan peliharaan? Ya, tentunya banyak ya. Ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara kelinci, anjing, burung, ayam, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang Bu Guru akan memperkenalkan hewan peliharaannya Bu Guru. Tunggu sebentar ya. Ini dia. Ini hewan peliharaan Bu Guru. Kalian tahu ini hewan apa? Betul sekali. Ini kucing. Nah, ini bernama Cleo. Guru mau bercerita sebentar tentang Cleo. Cleo ini setiap malam dia berburu mencari tikus. Padahal kalau malam kan gelap ya. Tapi Cleo ini pandai berburu. Kira-kira apa ya yang menyebabkan Cleo pandai berburu tikus? Kita cari tahu yuk. Anak-anak, perlu kalian ketahui, setiap hewan yang ada di muka bumi ini mempunyai ciri khusus yang membedakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Ciri khusus ini berhubungan dengan adaptasi. Apakah kalian tahu apakah itu adaptasi? Ya, betul. Adaptasi adalah cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dengan adaptasi, makhluk hidup dapat mempertahankan hidupnya. Nah, sekarang kita cari tahu mengapa kucing pandai berburu pada waktu malam hari. Kucing mempunyai ciri khusus tertentu. Kucingnya mana ya? Ciri khusus pada kucing. Kucing mempunyai bagian tubuh telinga. Telinga berfungsi selain untuk indera pendengar juga sebagai alat keseimbangan. Sehingga pada waktu kucing terjatuh, dia selalu pada posisi berdiri. Kemudian bagian mata. Mata kucing berfungsi sebagai indera penglihatan, dan penglihatan kucing pada waktu malam hari sangat tajam. Yang ketiga adalah kumis, yang kita sebut sebagai misai. Kumis ini berfungsi sebagai alat penentu arah. Kemudian yang keempat, pada bagian kaki kucing mempunyai bantalan yang tebal, sehingga waktu kucing ini berjalan tidak terdengar suaranya. Ciri khusus hewan berikutnya adalah, kalian tebak ya, hewan apa yang hidupnya di malam hari, kemudian dia bergerak dengan cara terbang. Ya, betul. Hewan tersebut adalah
kelelawar. Yuk kita pelajari ciri khusus kelelawar. Ciri khusus kelelawar itu untuk mengenali lingkungannya, kelelawar menggunakan bunyi pantul atau sonar yang kita sebut dengan ekolokasi. Hal ini dilakukan supaya kelelawar tidak menabrak saat terbang dan mencari makanan di malam hari. Pendengaran kelelawar ini sangat tajam loh. Kelelawar tidurnya terbalik. Tujuannya supaya dia mudah untuk terbang. Sayap kelelawar memiliki cakar untuk memanjat. Ciri khusus hewan yang berikutnya adalah hewan ini hidup di padang pasir. Hewan apakah itu? Anak-anak tahu hewan apa yang hidup di padang pasir? Iya, benar, pintar sekali. Hewan itu adalah unta. Mari kita pelajari ciri khusus hewan unta ya. Simak tayangan berikut. Perhatikan bagian punuk unta. Punuk ini sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Rambut tebal di punggung unta untuk menjaga panas tubuhnya. Kemudian perhatikan bagian bentuk kaki unta. Bentuk kaki yang besar membuatnya tidak terperosok saat berjalan di pasir. Bentuk kaki yang panjang menjauhkan tubuhnya dari pasir di bawahnya, sehingga unta tidak merasa panas. Sekarang perhatikan di bagian telapak kaki unta. Di bagian telapak kaki unta terdapat kulit yang tebal, berfungsi untuk perlindungan terhadap pasir yang sangat panas. Kemudian di bagian mata terdapat bulu mata yang memiliki sistem pengait secara otomatis menutup jika dalam keadaan bahaya. Hal ini bertujuan supaya mencegah masuknya debu ke dalam mata. Di bagian hidung dan telinga ditutupi oleh bulu panjang agar terlindungi dari debu dan pasir. Mampu menutup lubang hidung untuk menghindari pasir yang tertiup angin. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Anak-anak, di rumah kalian ada cicak atau tidak? Kalian pernah mengamati hewan cicak? Pada telapak kaki cicak terdapat struktur lapisan yang bersifat lengket dan tampak seperti guratan-guratan yang berfungsi sebagai alat perekat sehingga dia bisa merayap di dinding. Kemudian, untuk mempertahankan diri dari musuhnya, cicak mampu memutuskan ekornya dengan tujuan mengelabui musuhnya. Kemampuan ini disebut dengan autotomi. Ciri khusus hewan berikutnya adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ia hinggapi. Hal ini bertujuan untuk menyamar, membantu bunglon untuk menangkap mangsa dan menghindari pandangan musuh. Kemampuan ini disebut dengan mimikri. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket. Hal ini digunakan untuk menangkap mangsa dan membawanya ke rahang. Bunglon memiliki mata yang dapat berputar dan dapat melihat ke segala arah. Pada kaki bunglon juga dapat mencengkram seperti tangan agar dapat menggenggam dengan kuat. Potong bebek angsa masa dikuali, nona minta dansa 4 kali. Ups, guru keasikan bernyanyi nih. Sekarang kita pelajari ciri khusus bebek. Tubuh bebek ditutupi oleh bulu. Bulu bebek dilapisi oleh minyak. Hal ini bertujuan agar tubuh bebek tidak basah jika terkena air. Perhatikan bentuk paruh bebek. Paruh pipi ini digunakan untuk menyaring makanan di lumpur. Paruh panjang ini memudahkan saat mengambil makanan di air. Perhatikan bagian kaki bebek. Kaki bebek yang berselaput berfungsi untuk menapak di tanah berlumpur agar kakinya tidak tenggelam. Selain itu, kaki yang berselaput juga digunakan untuk mendayung sehingga bebek mampu berenang di air. Anak-anak, siapa di antara kalian yang suka berlibur ke
pantai. Tada, kita sudah sampai di pantai. Di pantai, kita bisa melihat hamparan laut yang sangat luas. Kalian tahu tidak? Di dalam laut terdapat banyak hewan-hewan laut. Salah satunya adalah cumi-cumi. Tentakel berfungsi untuk berjalan dan menangkap mangsa. Bagian ekor cumi seperti dayung membantunya untuk berenang. Cumi-cumi mengeluarkan cairan hitam untuk melindungi diri dari musuhnya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat hewan ini? Kalian perhatikan? Namanya apa ya? Iya benar, hewan ini adalah terenggiling. Terenggiling adalah satwa mamalia yang berproduksi atau berkembang biak dengan cara melahirkan. Terenggiling merupakan satwa langka. Jumlahnya sekarang tinggal sedikit karena banyak diburu manusia untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan obat ataupun sebagai bahan makanan. Terenggiling memiliki ciri khusus. Pada bagian kaki mempunyai cakar yang kuat untuk menarik rayap atau semut dari sarangnya. Kemudian, terenggiling ini tidak memiliki gigi, tetapi memiliki lidah yang panjang dan lengket, yang fungsinya untuk memperdaya mangsanya. Hewan terenggiling memiliki sisik yang tebal dan keras, dan bagian tubuh terenggiling dapat menggulung tubuhnya seperti bola untuk melindungi diri ketika dia merasa terancam dari musuhnya. Halo anak-anak, Bu Mila sudah sampai di kebun nih. Bu Mila tadi melihat hewan. Hewan ini sangat unik. Kalian tahu tidak ya, hewan apa yang dilihat Bu Mila? Ini dia hewannya. Kalian tahu apakah nama hewan ini? Iya, benar sekali. Hewan ini bernama belalang sembah. Belalang menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya menyerupai daun. Kemampuan ini disebut kamuflase. Anak-anak, setelah kalian mempelajari ciri-ciri khusus beberapa hewan tadi, sekarang Bu Mila akan memberikan tugas ya. Tugasnya sebagai berikut. Amatilah nama-nama hewan yang ada di lingkungan sekitarmu. Kemudian, catatlah nama-nama hewan tersebut ke dalam tabel. Sertakan juga ciri khusus dan fungsinya ya. Paling sedikit 5 hewan. Sudah jelas? Mintalah bantuan orang tuamu ketika kamu mengalami kesulitan. Jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, kita tadi sudah mempelajari tentang ciri-ciri hewan beserta manfaatnya. Setiap hewan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya untuk apa? Agar bertahan hidup. Pembelajaran kali ini cukup menarik bukan? Mudah-mudahan materi yang Bu Mila sampaikan kali ini bermanfaat menambah wawasan bagi anak-anak. Karena sekarang masih masa pandemi COVID, pesan Bu Mila, jaga kesehatan ya anak-anak, tetap di rumah, jaga jarak, hindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker ketika akan keluar rumah. Salam sehat selalu. Sekian yang dapat Bu Mila sampaikan. Kurang lebihnya, Bu Mila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya ya.